Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka insya Allah akan secepatnya bisa segera lancar dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 235. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 235 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami, Bapak dan Ibu saudara semuanya, semoga setelah menonton video ini dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, kemudian dapat langsung praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 235 ini. Pada bagian yang kedua kita akan belajar dari sini, ya, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf yang di sebelah kanan. Kemudian
Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, baik, yang pertama di sini alimallah. Di sini ada lafaz Allah. Setiap kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, maka kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Nah, tadi sudah kami jelaskan di awal, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka huruf yang berposisi sebelah kanan. Ini lafaz Allah. Berarti huruf sebelumnya yang berposisi sebelah kanan daripada lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Lafaz Allah sebelah kanan mana? Nah, ini lafaz Allah, sebelah kanannya berarti yang di sebelah sini. Nah, yang memiliki tanda baca mana hurufnya? Berarti huruf mim ini. Nah, ada lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Yang harus kita perhatikan itu adalah tanda bacanya, bukan hurufnya. Hurufnya boleh huruf apa saja, yang kita perhatikan adalah tanda bacanya. Untuk menentukan lafaz Allah ini dibaca tipis atau dibaca tebal, begitu. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan lafaz Allah, kemudian sebelum lafaz Allah ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal, dibaca tabkhim. Ini baris satu ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Jadi kalau ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal atau dibaca tabkhim. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk tanda baca atau dua bentuk harokat. Nah, yang dapat menebalkan lafaz Allah yang pertama yakni harokat fathah. Nah, ini harokat fathah nih atau tanda baca fathah yang dapat menyebabkan lafaz Allah ini dibaca tebal. Selanjutnya yang dapat menebalkan lafaz Allah adalah tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Bentuknya tuh seperti ini. Ini namanya tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Kalau ada lafaz Allah ya kita perhatikanlah huruf sebelumnya tuh. Kalau dia memiliki tanda fathah seperti ini, tanda baca fathah seperti ini, atau misalkan ada lafaz Allah sebelumnya kok ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka lafaz Allah dibaca tebal. Sehingga ini kita baca alimallah begitu. Karena ada lafaz Allah sebelumnya nih ada tanda baca fathah. Jangan dibaca alimallah, jangan, tapi ditebalkan alimallah begitu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif, ya, ini huruf lam. Nah, letaknya dia jejer seperti ini nih. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam, ya, letaknya jejer seperti ini ya nih. Kita perhatikan. Setelah huruf lam itu huruf apa? Setelah huruf lam itu huruf apa? Tadi di awal sudah kami katakan, kalau kami mengatakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf alif, nah, ini huruf lam. Setelah huruf lam mana? Berarti yang berposisi sebelah kiri daripada huruf lam ini. Nah, ini huruf lam, sebelah kirinya mana? Ini berarti. Nah, ini masih huruf lam lagi ternyata. Berarti ini alif lam setelahnya adalah huruf lam atau alif lam berjumpa nih dengan huruf lam. Kita lihat di samping. Huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, maka cara membaca huruf lam yang ini nih, ini dibaca idgham. Nah, jadi huruf lam ini kan di sini tidak ada tanda bacanya nih. Huruf lam yang ini nih nggak ada tanda bacanya nih. Langsung masuk ke huruf setelahnya yang memiliki tanda baca. Jadi dari sini langsung masuk ke huruf lam yang ini nih ya, yang ada tanda bacanya. Nah, jadi ini nggak ada tanda bacanya dia. Nah, langsung masuk ke huruf yang di depannya atau ke huruf yang setelahnya begitu. Makanya alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini idgham syamsiyah, ini alif lam syamsiyah, itu maksudnya sama saja. Alimallah begitu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang.
Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam nih, huruf lam. Di atasnya nih ada tanda baca fathah. Tanda baca fathah itu kan dia bentuknya mereng seperti ini dah. Nih tanda baca fathah mereng seperti ini bentuknya, harokat fathah itu. Tapi kalau harokat fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, ya berdiri seperti ini bentuknya, menyerupai alif tapi dia kecil seperti ini, maka huruf yang memiliki tanda seperti ini mengisyaratkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang. Ini namanya adalah mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Kira-kira temponya 2 ketukan. 1, 2. Alimallahu annakum. Akan tetapi di sini ada sedikit tambahan pengetahuan, ya. Kalau kita membaca Al-Quran ya di internet misalnya, atau semoga saudara bisa pergi umroh dan haji ke Tanah Suci, membuka Al-Quran di sana. Kemudian ketika membaca Al-Quran di atas lafaz Allah tidak ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini tidak ada, tanda baca fathah berdirinya itu tidak ada, maka lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Karena biasanya itu dalam penulisan Al-Quran Mushaf Madinah, di atas lafaz Allahnya tidak ada tanda panjang seperti ini, tidak ada, tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Nah, itu hanya tambahan pengetahuan saja. Alimallahu annakum. Di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 terbalik nih, namanya tanda tasydid. Kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid. Hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan kecil seperti itu supaya saudara yang masih pemula dalam belajar nanti tidak salah, tidak keliru dalam menentukan hukum tajwidnya, begitu. Maka kami buat catatan seperti itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau huruf mim yang bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya itu adanya huruf memiliki tanda baca fathah, kasroh atau dhammah, maka nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini huruf nun bertasydid nih. Nah, kemudian sebelumnya nih, nih hurufnya memiliki tanda baca fathah. Ini nun bertasydid nih, nun bertasydid. Ini sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Berarti nun bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Cara membacanya digunnahkan tuh ya didengungkan. Jadi dengung dengan gunnah itu maksudnya itu sama saja. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini digunnahkan, ini didengungkan, itu sama saja maksudnya. Jadi karena dia digunnahkan, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Annakum, annya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Annakum, begitu. Annakum satadhkuru, begitu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim ya. Tanda sukun itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini huruf mim, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu ya kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, itu sama saja maksudnya itu. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, kita perhatikan huruf setelahnya. Ini huruf mim sukun, nah, setelahnya nih berarti ini huruf sin. Huruf mim sukun, nah, setelahnya adalah huruf sin. Atau huruf mim sukun berjumpa dengan huruf sin. Nah, kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3, yang izhar syafawi itu.
Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, maka kita perhatikan huruf setelahnya. Kalau ada huruf mim sukun, setelahnya bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun, setelahnya adalah huruf sin, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Jadi nanti ada mim sukun berjumpa dengan huruf lam, mim sukun berjumpa dengan huruf waw, dan lain sebagainya, maka semua itu nama hukumnya adalah izhar syafawi. Terkecuali ada mim sukun berjumpa dengan huruf ba, mim sukun berjumpa dengan huruf mim, baru hukumnya bukan izhar syafawi. Tapi kalau ada huruf mim sukun tidak berjumpa dengan huruf ba, tidak berjumpa dengan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Karena dia izhar dibaca jelas, tidak berdengung, pendek saja kita baca annakum satadhkuru, begitu. Jangan dibaca annakum, jangan kumnya tuh jangan dipanjangkan, baca pendek saja. Kum satadhkuru, begitu. Annakum satadhkuru, begitu. Kemudian huruf ro yang memiliki tanda baca dhammah, ini huruf ro. Di atasnya nih ada tanda baca dhammah, maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkalisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ro-nya itu kita tebalkan, satadhkuru, kuru, begitu. Huruf ro-nya kita tebalkan. Kemudian ru dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk rumus yang 1 sampai 3 itu, yang di samping itu, bisa juga ditulis dalam bentuk alif kecil atau fathah berdiri di atas suatu huruf yang telah kami sampaikan di awal tadi. Nah, ru dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini ya. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf waw sukun, nih sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw, tanda sukun seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu, secara singkatnya huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang, begitu. Nah, ini huruf waw tanda sukun seperti ini, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Hurufnya itu boleh huruf apa saja, yang penting ada tanda baca dhammah. Pasti huruf yang berposisi tepat sebelum waw sukun, kalau memiliki tanda baca dhammah dia dibaca panjang, begitu. Nah, tapi harus kita ingat di sini ada huruf waw, ada tanda sukunnya seperti ini. Nah, tanda sukunnya tertulis seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Satadhkurunahunna walakin la tuwa'idu. Nah, di sini ada huruf nun bertasydid lagi nih. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini. Perhatikan di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Tadi di awal sudah detail kami jelaskan. Nah, maka berarti cara membacanya ini digunnahkan. Nah, hunna wala. Nah, karena dia digunnahkan berarti suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, hunna wala. Hunnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Hunna wala, begitu. Hunna wala, seperti itu. Kemudian la dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. La dibaca panjang nih.
Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam, di atasnya nih ada tanda baca fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Maka ini mengisyaratkan bahwa huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya la dibaca panjang, mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Walakillah. Di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf lam atau nun sukun berjumpa dengan huruf lam. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran nih kita, setiap berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas fathatain, yang nomor 2 baris 2 di bawah kasratain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain atau tanwin dhammah. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan setelah huruf nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu hurufnya huruf apa, atau nun sukun atau tanda baca tanwin itu berjumpa dengan huruf apa dia, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, ini huruf nun sukun, setelahnya adalah huruf lam atau nun sukun berjumpa dengan huruf lam. Untuk mengetahui hukum tajwidnya itu hukumnya apa, ya huruf setelahnya ini yang wajib kita ketahui. Nah, huruf lam ini huruf apa, supaya kita tahu hukum tajwidnya. Kita lihat di samping, huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Nah, maka nun sukun berjumpa dengan huruf lam, hukumnya idgham bila gunnah. Cara membacanya itu dengan cara memasukkan, kemudian tidak disertai dengan gunnah, tidak disertai dengan dengungan. Nah, gitu. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi nun sukunnya ini kita baca walakilla. Jangan dibaca walakinla, jangan, tapi dibaca walakilla seperti itu. Jangan dibaca walakinla, jangan, tapi dibaca walakilla seperti itu. Langsung masuk ke huruf lam, killa. Kemudian tidak didengungkan, karena dia tidak didengungkan jadi dibaca pendek saja, walakilla. Jangan dibaca walakilla, jangan, salah. Karena dia tidak berdengung, berarti pendek saja kita baca walakilla seperti itu. La dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif nih, yang kayak bendera ke samping nih, ini huruf alif nih. Nah, huruf alif nih yang disambung dengan huruf lam. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif, ini sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Ini baris 1 ke atas nih namanya tanda baca fathah, sehingga huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Walakillatu wa dibaca panjang. Nah, wa dibaca panjang. Sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, sehingganya wa dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Walakillatu wa'idu, du dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Nah, tadi di awal sudah detail nih kami jelaskan yang di nomor 2 nih. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini tanda baca dhammah namanya nih.
Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Waw sukun berarti ini ya. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya du dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Walakin la tuwa'iduhunna sirran illa. Nah, di sini ada huruf nun bertasydid lagi nih. Nah, ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti yang ketika terbalik. Tadi sudah detail kami jelaskan di awal juga. Kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Cara bacanya digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Hunnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Hunna sirran illa, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ra. Huruf ra dia memiliki tanda baca fathatain. Huruf ra yang memiliki tanda baca fathah atau fathatain atau tadi di atas itu tanda baca dhammah ya, maka huruf ra tersebut dibaca tebal, dibaca tafkhim. Sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas, huruf ra-nya kita tebalkan. Sirron ditebalkan. Hunna sirron illa. Di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah atau tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf hamzah. Nah, huruf alif ini dia tidak dipakai untuk menentukan hukum tajwid, dia tidak dipakai, tidak dipakai huruf alif. Huruf alif tidak dipakai untuk menentukan hukum tajwid, tidak. Jadi ini tanda baca tanwin, nah, langsung meloncat ke huruf hamzah ini ya. Bagi saudara yang mungkin masih belum tahu ya, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif, tapi dia memiliki tanda baca. Huruf alif yang memiliki tanda baca maka itu adalah huruf hamzah. Nah, huruf alif itu dia polosan seperti ini, nggak ada tanda bacanya. Nah, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau ada huruf alif memiliki tanda baca, ada huruf alif kok memiliki tanda baca, ini huruf alif ada tanda bacanya nih atau ada harokatnya nih. Huruf alif yang memiliki tanda baca maka itu adalah huruf hamzah. Nah, ini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf hamzah atau tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Tadi kan di awal sudah kami ingatkan tuh, sudah kami jelaskan. Setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin. Nah, kita perhatikan huruf setelahnya, terjadilah hukum tajwid. Nah, ini tanda baca tanwin nih, setelahnya huruf hamzah. Huruf hamzah ini yang wajib kita ketahui untuk menentukan hukum tajwidnya. Lihat di samping, huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah hukumnya izhar halqi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Nah, ronnya itu kita baca jelas, sirron jelas. Kemudian tidak berdengung. Karena dia tidak berdengung, pendek saja kita baca sirron illa, begitu. Jangan dibaca sirron illa, jangan dipanjangkan seperti itu, jangan, pendek saja. Sirron illa, begitu. Kemudian la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Nah, yang disambung dengan huruf lam. Nah, ini yang kayak bendera ke sampingnya ini huruf alif. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang sehingganya la dibaca panjang. Nah, pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya tuh berjumpa nih, nah, nih dengan huruf hamzah. Mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf hamzah di lain kalimat atau di lain kata, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 hingga 5 harokat. Nah, illa antaqulu. Nah, di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf ta atau nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Huruf ta ini yang wajib kita ketahui untuk dapat menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, aqrab. Kenapa dikatakan aqrab? Karena makhrijul huruf nun dengan huruf ta itu dia dekat, sehingga dikatakan aqrab. Maka cara membacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Karena dia aqrab, maka dia kadar ikhfanya tuh atau kadar samarnya itu dia tinggi. Jadi lebih condong berbunyi n tapi disamarkan. Kita baca
antaku, jangan dibaca angtaku, jangan, tapi dibaca antaku, kemudian didengungkan. Jadi suaranya itu kita panjangkan sejenak. Antakulu begitu. Antakulu begitu. Antaku, ku dengan lu ini sama nih. Semuanya ini di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Yang pertama ku. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingga ku dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian lu. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelumnya nih memiliki tanda baca dhammah, sehingga lu dibaca panjang. Nih kedua-duanya namanya mad tabi'i sesuai dengan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Antaqulu qawlam ma'rufa. Di sini ada huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Huruf waw sukun yang sebelumnya memiliki tanda baca fathah, ada huruf waw sukun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka ini adalah huruf lin. Nah, huruf lin. Maka huruf lin itu terjadi yang pertama apabila ada huruf waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, atau huruf ya sukun sebelumnya memiliki tanda baca fathah. Di sini yang kita temui huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini, sebelumnya nih memiliki tanda baca fathah. Maka ini adalah huruf lin. Maka cara membacanya itu mudah, lunak ya, tidak memberatkan lisan ya. Dilunakkan. Jadi jangan ditekan-tekan, lunak saja. Qaulam begitu. Jangan dibaca qaulam. Dilunakkan ya. Qaulam seperti itu. Qaulam ma'rufa. Di sini tanda baca tanwin nih berjumpa dengan huruf mim, atau tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf mim. Kita lihat huruf mim ini huruf apa. Di samping huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Untuk huruf-hurufnya yang telah kami sampaikan itu silahkan saudara hafal supaya nanti saudara bisa menguasai hukum tajwidnya. Hukumnya idgham bi gunnah. Cara bacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Tadi di atas idgham bila gunnah tidak disertai dengan gunnah, tidak didengungkan. Kalau bi gunnah maka memasukkan kemudian disertai dengan gunnah atau didengungkan seperti itu. Sehingga ini yang dimasukkan tanda baca tanwinnya nih masuk ke huruf mim, kita baca qaulam, dimasukkan, jangan dibaca qaulan, jangan, tapi dibaca qaulam, kemudian digunahkan atau didengungkan sehingga dibaca qaulam. Kita tahan, kita panjangkan sejenak. Qaulam ma'rufa, qaulam, begitu. Lamnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kemudian nih huruf ra memiliki tanda baca dhammah nih, berarti huruf ra-nya dibaca tafkhim lagi. Nah, tadi di awal juga sudah kita jumpai nih huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah. Huruf ra-nya kita tebalkan. Qaulam ma'rufa. Nah, di sini ru dibaca panjang. Nah, ini namanya mad tabi'i. Ru dibaca panjang, mad tabi'i. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini, sebelumnya memiliki tanda baca dhammah hurufnya, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, sudah banyak tadi di atas kita temui ini. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Ma'rufa. Fa ini adalah mad iwad. Nah, jadi ini dibaca ma'rufa, jangan dibaca ma'rufan. Jangan, tapi dibaca ma'rufa begitu. Jadi mad iwad itu seperti ini ciri-cirinya. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif nih, berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf fa. Membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif. Kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain. Nah, ada huruf alif. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain ya, atau tanwin fathah atau fathah tanwin begitu. Ini baris 2 di atas nih. Nah, ini namanya fathatain. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain. Nah, kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf tersebut. Nah, maka terjadilah mad iwad. Nah, sehingga cara membacanya itu kita baca ma'rufa gitu.
tanda baca tanwinnya dihilangkan menjadi tanda baca fathah, dibaca ma'rufa. Jangan dibaca ma'rufan, jangan, tapi dibaca ma'rufa begitu. Tapi ini terjadi kalau kita berwakaf saja. Kalau kita tidak berwakaf ya, tidak berhenti ya, kita wasolkan, kita sambung bacanya, kita teruskan, tidak berhenti, maka tidak terjadi mad iwad. Nah, terjadi kalau misalkan kita berwakaf saja begitu. Jadi ciri-cirinya tadi ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain, kemudian kita berhenti tepat di huruf tersebut. Nah, mad iwad panjangnya 2 harokat juga. Di sini ada tanda wakaf berbentuk qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka alangkah baiknya kita berhenti dulu, berwakaf dulu. Nah, setelah berhenti atau berwakaf, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Al-waqfu aula, berwakaf lebih utama atau berhenti lebih utama. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasalah untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Intinya itu dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.